Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, saya Kevin Negan. PDIP mencopot Bambang Dwi Hartono dari jabatannya sebagai PLT Ketua DPD PDIP. Bambang Dwi Hartono yang sering mengkritik Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama digantikan oleh Adi Wijaya. Bambang Dwi Hartono digantikan oleh Adi Wijaya yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara DPD PDIP DKI. Bambang Dwi Hartono menilai pencopotan jabatan ini wajar sebagai bagian dari organisasi partai politik. Bambang Dwi Hartono yang selama ini sering mengkritik Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku belum mengetahui apakah pergantian posisi Ketua DPD PDIP DKI merupakan bentuk dukungan kepada Basuki Cahayapurnama pada Pilkada DKI 2017. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Ketua DPD PDIP yang baru yaitu Adi Wijaya ditunjuk untuk persiapan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Namun ia menegaskan PDIP belum menetapkan keputusan Cagup dan Cawagup pada Pilkada DKI. PDIP masih menyiapkan tahapan untuk memastikan pasangan calon Pilkada DKI. Ganjil genap kan baru ini, maka tadi saya bilang kalau bisa nggak usah tilang yang merah ya, kalau merah kan mesti bawa ke persidangan. Kita lagi minta kalau bisa langsung tilang biru saja, sehingga orang yang dapat tilang ini bisa langsung membayar dendanya di bank, udah nggak usah ke pengadilan. Kalau tilang biru bukannya begitu kan nanti bisa ada tugas yang Ya bisa dong, kan langsung nyetor ya. Nah, ada bukti tilang ya, dikeluarin buku kan ada seri. Pak, koordinasi di lapangan seperti apa, Pak? Selama ini baik ya, laporannya saya lihat di dalam grup kita semua baik sih. Pak, itu menimbulkan kemacetan ke jalur alternatif. Ya minimal masalah ini jauh lebih baik daripada 3-in-1. Cuma sekarang apakah efektif? Kenapa nggak 50-50%? Nggak bisa dong, ada orang tukar mobil. Hari ini mobilnya apa, dia tukar apa yang punya mobil banyak. Makanya yang paling efektif itu adalah ERP. Kapan rencananya? Kan udah lelang prosesnya, mungkin tahun depan bisa jalan. ERP juga sebetulnya kenapa lebih efektif? Karena ada duitnya, kita subsidi balik ke transport. Kalau nggak ada subsidi baliknya. Ada kendala nggak Pak dengan era pengadaan ERP? Enggak ada, kan kita udah minta banyak teknologi nawarin. Saya bilang udahlah, teknologi baru kan kita belum tahu. Lebih baik nyonteknya teknologi yang sudah puluhan tahun, kayak dipasang Singapura, dipasang di Eropa, itu aja. Dan teknologi mesti open, sistem terbuka. Itu aja kita minta. Ada banjir di Kelapa Dua Wetan di Ciracas, katanya sudah 2 hari belum ditangani. Ya, mas kita itu ada yang jebol, ada damnya, ada luap waduk apa katanya gitu. Kemudian tidak lanjutnya gimana? Lagi kerjain, lagi mereka kerjain. Kerukut yang paling masalah. Kalau kamu lihat aja, kalau kamu lihat gambar di timur sama di selatan, itu hampir semua saluran penghubung kali itu udah kayak ditembokin oleh rumah orang. Dan lebarnya bukan cuma dari 20 meter ke 5 meter, ada yang 1,5 meter. Makanya yang kita bingung kadang-kadang ada sertifikat lagi. Orang udah jelas kali kerukut tuh panjangnya 33 km lebih. Kok bisa gitu? Nah itu yang saya bilang kalau hujan segala macam, yang daerah itu masih bisa. Kalau nggak ada dam yang jebol, ya pasti turun. Tindakannya belum. Prioritas itu bangun rusun. Tapi Pak, Lurah Bangka bilang pengen perbaiki tembok di pinggiran-pinggiran itu, tembok yang warganya itu Pak malah pengen diperbaiki katanya. Ya mau nggak mau kita harus itu. Kalau dia nggak mau jual, kita akan sarankan sama mereka. Kamu kan udah dudukin di atas sungai nih. Jadi kan sungai airnya lagi tinggi, udah setinggi tembok kamu. Tembok kamu nggak bisa cuma tembok bata merah biasa, masih jebol. Pak, tapi Pemprov bisa ambil alih nggak sih Pak? Ini kan untuk kepentingan bersama juga Pak. Nah itu yang saya bilang kan. Saya ngambil alih yang tanah negara lu mau gugat gua, pakai sertifikat hak milik. Ya kan, nah, kita mesti cari pembenaran hukumnya, lagi pelajari. 1,5 triliun Pak mau dikeluarkan untuk pembebasan lahan.
kita mau beli ini, sebenarnya orang mau bangun apartemen, ada tanah 2 hektar itu, persis di samping Kali Kerukut. Cuma waktu itu dia paksanya mahal banget, kalau di atas harga pasar saya nggak berani. Orang saya beli NJOP ya panggil BPK, panggil Bareskrim KPK. Gimana kalau saya beli di atas harga pasar? Kena saya. Berarti kalau nggak dijual-jual, normalisasi juga nggak bisa jalan? Kita lihat aja dulu. Makanya saya lagi pelajari secara dasar hukumnya, apakah bisa dengan banjir seperti ini kita jadikan alasan. Ini kan bagus nih, ada alasan. Yang kritik saya juga ada diam kan. Normalisasi sungai kan dia nggak bisa berdebat lagi nih. Mungkin kita kan ngajuin ke pengadilan negeri. Saya lagi suruh pelajari secara hukum. Kalau dia nggak mau jual, kita pakai harga pasar, lapor pengadilan negeri, kita titipin uang di pengadilan negeri, konsinyasi tadi. Berarti kita ambil paksa. Pak, selain normalisasi, drainasenya bagaimana Pak? Makanya saya lagi pelajari dulu, ini bisa nggak diatasi dulu dengan misalnya penduduknya pakai tembok yang kuat. Terus kalau kita gali dalam, di atas 1,5 meter, roboh nggak? Ini saya lagi tes ini pakai alat ini. Kan lumpurnya kita nggak berani gali. Kamu ingat nggak kasih kasus Kali Sentiong? Aku kan nggak ngerti kan dulu kan. Aku pikir orang pasang seat pile semua itu sampai ke bawah. Aku kirim alat berat, dalamin, roboh 50 meter. Berarti kesimpulannya apa? Mungkin dulu seat pile-nya itu tanda kutip ada masalah. Nggak sampai di dalam, makanya mereka tuh nggak pernah berani gali. Kita jujur aja, sebelum kami masuk ada nggak orang gali-gali kali sungai? Nggak ada. Jadi lumpur dibiarkan hampir setinggi sungai. Itu sebetulnya itu buat nutupin seat pile yang lemah sebetulnya. Kali Cipinang itu juga masalah. Pokoknya semua gini, kalian lihatnya gampang kok. Kamu kalau lihat ada sungai kali, udah tinggal 1,5 meter, 3 meter, atau 5 meter, terus pinggirnya langsung dinding rumah orang. Bukan cuma dapur loh ini, udah kamar tidur orang. Itu pasti masalah punya. Bukit Duri kan tunggu peringatan 1, 2, 3. Udah kita udah kasih peringatan 1. Nggak kasih SP1 ribut, nanti bilang nggak sosialisasi lagi, kagak tahu lagi. Udah berbulan-bulan orang tahu Bukit Duri kok, ada drama sinetron masih nggak ada sosialisasi. Ya itu aja, ya. Pak, ada yang mungkin Pak, gara-gara manggil nama Bapak gitu. Maksudnya jadi ada orang yang mungkin gara-gara ngira Bapak. Bukan ngira saya. Kalau ketemu saya dia mana berani gebukin gua gitu, tukang pukul gua banyak. Ya itu namanya kan teror saja. Coba dia berani ulang lagi nggak? Ya nggak. Coba dia berani ulang lagi nggak? Saya mau tanya. Gitu loh. Itu kan cuma cara teror yang kampungan, orang-orang pengecut yang munafik tuh. Itu kan teknik teror saja. Tujuannya ke siapa Pak Tino? Ya tujuannya kan supaya kan udah neror saya ke Air Petra kan sudah 4-5 kali, nggak boleh resmikan, gagal. Teror saya nggak boleh ke kawinan kampung, mau timpukin batu, gagal. Mau ke sini takut gitu loh. Jadi ya coba-coba teror di luar, itu orang pengecut aja. Oh iya dong, itu jelas dong. Manggil Ahok tampangnya beda kok. Kalau misalnya petugas Transjakartanya yang dibilang gak responsif sama. Nah itu kita lagi teliti. Dia kan ada tingkat ketakutan juga. Kalau orang ada 3-4 orang, kamu kira gampang 1 lawan 2, 1 lawan 3. Itu cuma di film. Kalau udah berantem lawan 1 lawan 3 itu susah juga loh. Jadi kamu pakai alat, dia nggak pakai alat ya. Itu cuma di film. 1 lawan 1 aja kalau sama-sama ada ilmu susah berantemnya. Lu kira gampang berantem 1 lawan 1? Film doang yang gampang. Ya kan orang juga mikir gitu loh. Tapi nggak apa-apa kayak gitu juga biasa. Dia juga nggak berani terusin, dia terusin pasti kita tangkap. Pengecut aja itu orang. Biasa orang pengecut. Ya. Pak, minta tanggapan soal Ketua DPD PDIP yang baru Pak Adi Wijaya ganti Bambang Deha. Nggak tahu itu urusan PDIP kamu tanya, saya nggak tahu. Pak katanya Habibur Rahman mau datang sebentar jam 2 ke Balai Kota. Nggak tahu saya. Semua orang Balai Kota tiap pagi orang boleh datang kok. Karena Bang Awo itu semua orang datang. Jam 2 sih Pak. Katanya soal MK Pak. Saya nggak tahu. Bebas aja kamu datang ngapain ke sini? Ya, datang bebas aja kok gitu. Itu taruh surat ini. Ya, mesti jalan.
Teman-temannya, mau ngapain gitu? Diterima nggak? Kan Rabu tadi panggil MK. Rabu ini. Iya Rabu ini. Iya Rabu. Itu buat Besok apa, Pak? sidang kedua. Jam berapa Pak? Pengacara lagi. Jam 9 ya kalau nggak salah besok ya. Saya lupa. Bukan jam 9 bukan. Jam 2 habis makan siang nggak salah. Itu untuk apa, Pak? Kan udah masukin lagi kan dia suruh perbaikan kemarin. Nah, sekarang saya mesti bacain lagi nih. Yang dielaborasi apa saya bacain lagi. Aku mesti ada acara di luar. Aku mesti Apa jalan. aja Pak poin-poinnya Pak? Ada perubahan nggak Pak? Nanti kamu dengar aku bacain deh panjang. Oh berarti ditambah pengacara lagi Pak ya? Ya optimis lah ya kayak gitu kan. Kita tinggal lihat aja. MK itu sangat bagus. Dia punya sistem. Ada teknologi yang dibuat dari orang kita sendiri. Semua notulen itu langsung jadi tertulis. Nah jadi semua surat-surat pengajuan dari bekas-bekas orang yang mau ngajuin uji material ini. Itu ada contekannya semua lengkap. Nah kita tinggal lihat saja kan yang mana yang pernah diterima kasus yang sama, agak mirip sama. Nah, kita tinggal baca aja. Jadi gampang sih MK sekarang. Lebih dia ngajarin kan sifatnya. Yuk, aku mesti jalan ya. Yuk. Yuk. Baru